Tapi untungnya saja prajurit itu diserang oleh anggota keluarga Rong lainnya yang muncul, dan orang itu adalah Rongji. Rongji mengatakan bahwa masih ada dua yang lainnya, tapi ia sudah mengatasinya. Ditambah lagi, kata Rongbing, kompetisi penyihir muda tahun ini sungguh meriah, dan ia pun menanyakan siapa orang-orang ini. Beraninya menghabisi penjaga keluarga Rong. Hingga akhirnya Rongbing mengeluarkan kekuatan sihir apinya agar mereka mau berbicara. Akan tetapi muncullah Ping Chao di sana yang melindungi para bawahannya. Ping Chao terlihat sangat marah karena bawahannya tidak berguna karena ketahuan. Kemudian Rongbing dan Rongji dikepung oleh anggota klan kegelapan. Rongbing tahu bahwa sepertinya mereka tidak berencana membiarkan kita berdua pergi hidup-hidup dari sini. Kembali kepada Nian Bing yang melihat kereta kuda yang lewat di depannya. Setelah melihat lambang dari kereta itu, ia mengetahui bahwa sepertinya kontestan dari Pagoda Es juga sudah datang. Namun tidak lama muncullah kereta kuda yang ugal-ugalan yang menyuruh semua orang untuk menyingkir, bahkan menyiram warga sipil yang sedang berdagang dan beraktivitas. Ketika itu ada seorang bocil dan ibunya yang akan tertabrak oleh kereta kuda. Nian Bing langsung muncul dan menghentikan kereta kuda tersebut. Setelah berhenti, penjaga yang membawa kereta kuda itu mencari siapa yang berani menghentikan kereta kudanya. Nian Bing pun menegaskan, apakah kalian melakukan itu untuk menakuti orang lain? Tanpa basa-basi, orang itu pun langsung menyerang Nian Bing hingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Penjaga itu pun menegaskan bahwa tidak akan bisa menghentikan Tuan Muda dan Nyonya untuk kompetisi penyihir. Ia pun kembali meledakkan kekuatannya di sana untuk menyerang Nian Bing. Ternyata anggota keluarga Rong ini mengincar Rongbing untuk disingkirkan dari kompetisi. Mendengar hal itu, Nian Bing tahu bahwa orang-orang ini mengira bahwa ia adalah Rongbing. Lalu keluarlah dua tuan muda, yaitu Murong dan juga Mujing. Tuan muda ini mengira bahwa Nian Bing adalah orang yang semalam yang mengincar mereka berdua untuk dihabisi. Mujing menyuruh penjaganya agar berhenti menyerang Nian Bing karena pendaftaran yang lebih penting. Dan hanya istana Pangeran Rong yang mengetahui informasi akurat mereka. Sementara itu kembali kepada pertarungan antara Rongji dan juga yang lainnya. Terlihat Rongji dipukul oleh anggota klan kegelapan dengan sangat keras. Ia pun menyuruh Rongbing untuk mengulur waktu untuknya karena sepertinya Rongji akan menggunakan gerakan sihirnya lagi. Kemudian Rongbing menggunakan sihirnya dan melindungi diri mereka berdua di dalam tameng. Ketika itu Rongbing mengingatkan Rongji bahwa menggunakan sihir itu akan kehilangan kendali dan juga meledak. Ketika para prajurit datang, Rongbing pun menyuruh agar mereka menjauh. Sementara itu terlihat Ping Chao dan para bawahannya pun kabur karena musuh mereka memiliki orang kuat dan mereka akan mencari peluang nanti saja. Sementara itu kembali kepada Nian Bing yang mengetahui bahwa ia dan kakaknya diincar oleh Pangeran Rong agar mereka tidak menang. Dan tiba-tiba saja Nian Bing merasakan bahwa kakaknya dalam bahaya, dan ketika ia akan menuju ke sana, ia dicegat oleh orang dari klan kegelapan. Bawahan dari Ping Chao itu pun akan mengajak Nian Bing untuk bertemu dengan kakaknya. Ketika itu disampaikan oleh Nian Bing, apakah kalian yang menghabisi kakaknya? Dikatakan oleh bawahan Ping Chao tersebut bahwa Nian Bing akan tahu setelah pergi ke neraka. Namun ditegaskan oleh Nian Bing, lebih baik kaulah pergi dulu untuk terkubur bersamanya. Kemudian bawahan Ping Chao tersebut mengeluarkan kekuatan kegelapannya untuk menyerang Nian Bing.
Pastinya Nian Bing menghindarinya dengan memegang pedang cahaya dikombinasikan dengan sihir luar angkasa. Ia pun berhasil menyerang bawahan Ping Cao tersebut. Bawahan Ping Cao itu terkejut bahwa Nian Bing sebenarnya tahu sihir cahaya. Ditambah lagi Nian Bing memegang senjata Dewa Cahaya. Ia mengetahui bahwa ia bukan lawan dari Nian Bing dan harus mencari kesempatan untuk kabur. Kemudian pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut. Nian Bing dengan sihir cahayanya menyerang kepada bawahan Ping Cao tersebut. Terjadilah benturan kekuatan hebat di antara mereka berdua. Dan ketika Nian Bing akan menyerang pria itu, bawahan Ping Cao tersebut berhasil melarikan diri. Setelah hal itu, Nian Bing bertanya-tanya mengapa ras kegelapan tiba-tiba saja menyerang, pasti ada masalah. Akan tetapi Nian Bing baru ingat bahwa pendaftaran ia akan terlambat. Lantas ia pun langsung terbang untuk menuju tempat pendaftaran. Berpindah di istana yang akan diadakan kompetisi, tiba-tiba saja di luar istana Nian Bing muncul dengan sihir ruangnya. Hal itu pun membuat panitia pendaftaran menjadi terkejut. Ia pun heran mengapa generasi muda saat ini begitu ceroboh. Ia pun menanyakan siapa nama Nian Bing dan mewakili siapa. Nian Bing langsung mengatakan namanya dan ia mewakili Kekaisaran Bingyu. Panitia pun berkata Nian Bing cukup beruntung karena jika terlambat setengah menit lagi maka pendaftaran akan ditutup. Ia pun menyuruh Nian Bing untuk segera masuk. Sementara itu di dalam istana para peserta sudah berkumpul. Di sana juga ada Murong dan juga Mujing yang untungnya saja datang tepat waktu. Terlihat Murong sangat kesal karena sebelumnya ia dihadang oleh Nian Bing. Ia perlu mengatakan jika Kekaisaran Huarong tidak memberikan kompensasi yang memuaskan, ia tidak akan pernah melepaskan Nian Bing. Ditambah lagi Mujing mengetahui bahwa bilah umur panjang telah dipegang oleh Kekaisaran Huarong dan nampaknya Murong ingin kompensasi itu yang adalah bilah umur panjang. Ketika itu Mujing justru menunjuk Rong Bing yang ia kira adalah Nian Bing yang sebelumnya mencegat mereka berdua. Murong pergi menemui Rong Bing dan menyampaikan, bukankah ini pangeran muda dari kediaman Rong? Ia pun menanyakan bukankah tadi Rong Bing sangat arogan? Mengapa sekarang menjadi pendiam? Bahkan Murong menyuruh agar Rong Bing berhenti berpura-pura. Itu adalah penyergapan dan mencegah kereta. Ia pun menuduh bahwa keluarga Rong menggunakan trik kotor. Mendengar hal itu Rong Bing bertanya-tanya bagaimana keluarga mereka menyinggung perasaan dari Murong. Sementara itu Kaisar Huatian menyuruh agar segera menghubungi Rong Yan. Kembali kepada Murong yang menjelaskan bahwa ia bukan satu-satunya yang diserang. Ia pun menanyakan kepada penyihir lain yang bernama Nulang. Ia melihat sebelumnya bahwa mereka datang dengan pakaian acak-acakan. Apakah juga disergap? Ia pun menanyakan kepada penyihir yang lain yang ternyata sama, bahwa mereka juga diserang. Ia pun menyalahkan anggota keluarga Rong yang hadir seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan masih bilang bahwa ini bukan perbuatan dari keluarga Rong. Saat itu Rong Bing bertanya-tanya mengapa begitu banyak orang yang diserang dan masalah ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Ditegaskan oleh Rong Bing bahwa mungkin kalian juga tidak tahu bahwa ia dan Rong Ji juga diserang. Masalah ini adalah tugas pengawasan keluarga Rong dan kami pasti akan menyelidiki dan memberikan kalian penjelasan. Salah satu perwakilan dari Pagoda Dewa Es yaitu Bing Yun, ia pun menyatakan bahwa ia juga diserang tadi malam. Sepertinya semua orang telah diserang dan ia bertanya-tanya apa yang terjadi kali ini. Tidak lama muncullah Nian Bing di sana dengan tergesa-gesa. Kemudian Murong melihat ke arah Rong Bing dan juga Nian Bing dan melihat bahwa mereka berdua adalah orang yang persis sama. Mujing menunjuk ke arah Nian Bing bahwa Nian Bing yang menghentikan kereta mereka. Murong tidak peduli siapa Nian Bing, yang jelas Kekaisaran Huarong harus memberikan ia kompensasi. Lalu Nian Bing bertanya apa yang terjadi. Lalu Murong mengatakan bahkan jika itu bukanlah Nian Bing, harusnya keluarga Rong bertugas menjaga keamanan para peserta
dan mereka harus memberikan kompensasi. Ditanyakan oleh Rongbing apa yang diinginkan oleh Murong sebagai kompensasi. Murong ingin bilah umur panjang yang dimiliki oleh keluarga Rong. Lalu muncullah Kaisar Huatian dan mengatakan bahwa Murong cukup arogan dan mengira bagaimana Murong bisa mengambil bilah ini kapanpun Murong mau. Melihat Kaisar Huatian, semua orang pun menghormat kepada Kaisar, kecuali perwakilan dari Pagoda Dewa Es yaitu Bingyun. Ia pun ditegur oleh Pangeran Rong karena tidak menghormat kepada Kaisar. Dikatakan oleh Bingyun bahwa ia hanya melayani dewa dan bukan manusia. Hal itu pastinya membuat Pangeran Rong menjadi marah. Namun Kaisar Huatian menenangkan Pangeran Rong dan mengatakan bahwa kita sudah setua ini, tidak perlu menjadi kesal. Kemudian Kaisar Huatian menyuruh semuanya bangun. Ia mengatakan saat berada di dalam aula, ia dengar kalian semua membicarakan penyerangan selama kompetisi. Pangeran Rong langsung menyatakan bahwa ia akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan penjelasan memuaskan kepada semua orang. Kalau tidak, ia sebagai Pangeran Rong menggunakan hidupnya sebagai permintaan maaf. Ditambah lagi kata Kaisar Huatian bahwa Kekaisaran Huarong tidak akan pernah membiarkan campur tangan apapun dalam kompetisi. Dan semuanya jangan khawatir, ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Juara kompetisi ini akan mendapatkan harta yang berharga. Lantas Pangeran Rong langsung memperlihatkan bilah umur panjang. Diketahui bilah ini dikenal sebagai melodi kebangkitan bumi, ditempa oleh inti batuan bumi. Batu umur panjang dipegangnya adalah harta karun di antara batu sihir bumi. Nafas kehidupan yang terkandung di dalamnya tidak ternilai. Nianbing yang melihat bilah itu, ia pun harus mendapatkan bilah umur panjang dan kumpulkan semua senjata dewa agar bisa menggunakan semua jenis sihir simulasi. Dan peningkatan kekuatan yang signifikan hanya masalah waktu saja. Dijelaskan oleh Kaisar Huatian bahwa semua orang akan iri pada senjata dewa, tapi jika menginginkannya masih tergantung pada kemampuan mereka. Kemudian Rong Fei maju, ia adalah wasit dalam kompetisi ini. Sekarang ia mengumumkan aturan kompetisi. Para peserta dari berbagai kerajaan akan membentuk dua kelompok dengan para peserta dari 4 kerajaan lainnya. Peserta bergiliran berkompetisi dalam grup sesuai aturan. 2 peserta teratas dengan kemenangan terbanyak akan melaju ke final. Dan sekarang Rong Fei akan memulai untuk pengundiannya. Kemudian Bingyun maju untuk mengambil undiannya. Begitu juga dengan peserta yang lainnya termasuk dengan Nianbing. Setelahnya ternyata Rongbing akan melawan perwakilan dari Pagoda Dewa Es yaitu Nona Bingyun. Nianbing bergumam jika ia bertemu dengan Bingyun, ia akan menghabisi Bingyun karena dendam masa lalu. Dijelaskan oleh kakaknya bahwa pertandingan pertama tidak akan menghilangkan siapapun karena ia hanya akan menguji kekuatan Bingyun, sedangkan Nianbing akan melawan Aulio nomor 2 di grup. Hingga akhirnya Rong Fei mengumumkan bahwa para peserta agar silahkan pindah ke ruang pengujian. Terlihatlah di ruang pengujian ada patung-patung. Dijelaskan bahwa bagian tengah aula utama adalah area kompetisi kalian. Semua kelompok peserta pertama harap tetap di sini dan sisanya silahkan pindah ke area penonton. Kemudian sisanya pun sudah disiapkan tempat duduk untuk menonton. Sedangkan terlihat Nianbing memindahkan bangkunya karena tidak ingin dekat dengan Bingyun. Kemudian Rong Fei secara resmi mengumumkan putaran pertama dari kompetisi penyihir baru 5 kerajaan secara resmi dimulai. Sementara terlihat di arena Murong akan melawan peserta Nona yang mempunyai atribut sihir cahaya. Ia pun penasaran bagaimana kekuatan sihir cahaya yang dikatakan oleh legenda. Sehingga akhirnya Nona Cahaya pun mulai menyerang dengan sihir cahayanya. Murong hanya bisa bertahan dengan sihir kayunya. Ia pun melindungi diri dengan akar berambatnya. Setelah serangan itu, Nona Cahaya mengira bahwa ia sudah menang dan mengatakan kepada wasit agar mengumumkan siapa pemenangnya. Namun dikatakan oleh Murong agar Nona Fei harus sedikit sabar karena ia masih belum kalah.
菲菲小姐， 裁判， Lantas Murong langsung menyerang menggunakan sihir akar berambatnya. Terjadi saling serang di antara mereka berdua. Namun terlihat Nona Fei terkena akar berambat dari Murong yang menyebabkan ia tidak bisa bergerak. Pada serangan selanjutnya, akhirnya Murong berhasil mengalahkan Nona Fei dan Nona Fei pun mengaku kalah. Kemudian wasit Rong Fei mengumumkan bahwa pertandingan grup pertama adalah Murong dari kerajaan Langmu yang menang. Diketahui jika Murong masih menyerang, maka keduanya dinyatakan kalah. Mendengar hal itu dikatakan oleh Murong, ia pikir kompetisi ini akan lebih mengesankan, tapi ternyata mereka semua sangat lemah. Ia pun langsung menunjuk kepada Nian Bing. Dan ia pun ingin tahu dan ingin lihat seperti apa saat Nian Bing dikalahkan. Kemudian pertandingan kedua adalah antara Nian Bing dan juga Ao Liu dari Kekaisaran Liu. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun akan dimulai. Namun kita diperlihatkan sebelum kompetisi, para anggota klan kegelapan yang menyamar menjadi para peserta, mereka mengatakan energi sihir yang dihasilkan dari kompetisi terakhir telah terkumpul seluruhnya, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Bukankah mereka pernah mengumpulkannya setelah menghabisi Nulang dan juga Ao Liu? Dan mereka berdua ini adalah kontestan yang menyamar menjadi kedua orang itu. Dan dua orang ini adalah dari klan kegelapan. Diperlihatkanlah sebelumnya bahwa Ping Chao dan juga Ping Shou berhasil menangkap Nulang dan juga Ao Liu. Dan mereka pun menggunakan dua orang wanita dari klan kegelapan untuk menyamar menjadi mereka berdua. Dan pastinya dua wanita itu menyalin kekuatan dari dua orang tersebut. Lalu kemudian Ping Chao menyerap energi sihir dari mereka berdua ke dalam sebuah kristal berwarna hijau. Ditanyakan oleh anggota mereka, mengapa Ping Chao menyerap energi sihir mereka, padahal sangatlah lemah. Dikatakan oleh Ping Chao, ternyata itu untuk membuka segel Wutong dan juga Wuyin, karena pada setiap kompetisi berikutnya kalian perlu menyusun batu permata sihir. Dan ia pun memerintahkan agar anggotanya tersebut selama kompetisi cukup menyerap energi sihir para peserta yang bertanding. Kembali ke kompetisi, mereka berdua mengetahui sedikit sekali energi sihir yang bisa didapatkan. Ditambah lagi temannya bilang ia sudah mengatur batu permata untuk mengumpulkan energi sihir dalam pertandingan dan hanya perlu temukan cara untuk memicu pelepasan lebih banyak sihir. Lalu kemudian wasit memberitahukan pertandingan kedua antara Nian Bing dan juga Ao Liu. Setelah mereka berdua memperkenalkan diri mereka masing-masing dan juga dari kekaisaran mana, akhirnya mereka berdua pun akan bertanding. Namun Kaisar Huatian merasa ada yang aneh. Mengapa Nian Bing mirip seperti Rong Bing? Dijelaskan oleh cucunya bahwa Nian Bing adalah cucu dari Rong Yan yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Kaisar menanyakan mengapa Nian Bing mewakili Kekaisaran Bingyu. Pangeran Rong mengatakan, mari saksikan kompetisinya terlebih dahulu dan akan membahas ini nanti. Sementara itu terlihat Ao Liu menggunakan kekuatan angin penyapu awan untuk menyerang Nian Bing. Terlihat Nian Bing hanya menghindari serangan tersebut. Nulang yang melihat itu, ia pun mengetahui bahwa jika seperti ini terus, energi sihir yang terkumpul tidak akan cukup. Dan Ao Liu pun akan mempersempit ruang gerak Nian Bing. Meski begitu, Nian Bing masih tetap bisa menghindari dengan sangat cepatnya. Kemudian Nian Bing mengeluarkan seperti Rasengan dan ia pun menyerang. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Ketika itu Kaisar Huatian menenangkan cucunya bahwa ia dan Pangeran Rong ada di sini. Apakah yang cucunya takutkan? Nona pun mengatakan bahwa sihir Ao Liu memang sangat kuat.
Ia pun merasa bahwa bila angin tersebut dapat mengenainya, Kaisar Huatian membenarkan hal tersebut karena bila angin ini dapat memotong besi seperti lumpur dan jangkauan pedang anginnya terus menyempit, kecuali berjuang dengan keras, Nian Bing yang ada dalam situasi ini tidak bisa keluar sama sekali. Namun Nona tidak berpikir seperti itu. Ia pikir Nian Bing hanya berpura-pura karena sebenarnya tidak selemah itu. Kaisar Huatian mengatakan kepada cucunya, padahal cucunya belum menikah dengan Rong Bing, tapi sikap dari cucunya ini sudah seperti bagian dari keluarga Rong. Kaisar Huatian sebagai kakek merasa sangat sakit hatinya, tapi Nona juga mengetahui bahwa Nian Bing terus menghindar juga bukanlah sebuah solusi. Namun dikatakan oleh Pangeran Rong bahwa ini baru permulaan, hal yang terbaik masih akan datang. Kembali ke arena, Nian Bing masih terus diserang oleh Aoliu. Nian Bing mengetahui bahwa tidak ada elemen anginnya di sekitar Aoliu. Selama ia menggunakan sihir ruang untuk menembus dari sana, maka Aoliu pasti akan kalah. Lalu kemudian Aoliu mengeluarkan tekniknya, yaitu jarum pematah angin. Akan tetapi Nian Bing meresponnya dengan menyerang memakai pedang es. Akhirnya serangan jarum tersebut pun berhasil mengenai Nian Bing. Nona yang melihat hal itu, ia pun heran. Padahal hanya beberapa jarum, bagaimana bisa kekuatan Aoliu begitu kuat? Ternyata Kaisar Huatian mengetahui bahwa Aoliu dapat memadatkan elemen angin menjadi bentuk jarum, tapi kekuatannya terus bertambah dan angin bisa masuk ke tubuh melalui pembuluh darah, menyebabkan orang meledak dan juga meninggoy. Hal itu pun membuat Nona khawatir kepada Nian Bing. Namun saat itu kakek dari Nian Bing menjamin bahwa cucunya tidak selemah itu. Ternyata Nian Bing menyelimuti seluruh tubuh dengan elemen air, dan Nian Bing mengubah air menjadi es ketika serangannya terbang untuk menghindari serangan. Hal itu membuat Nona bertanya-tanya, bukankah Nian Bing adalah seorang penyihir es? Dari mana air itu berasal? Direspon oleh Pangeran Rong bahwa Nian Bing adalah penyihir ganda air dan api, juga punya fisik yang unik. Tidak heran jika mampu mengubah es menjadi air. Kembali ke arena, terlihat Nian Bing berpura-pura tepar karena ia kalah. Aoliu yang melihat hal itu, ia pun kecewa. Ia pikir Nian Bing akan sedikit menyulitkan agar mereka menyerap lebih banyak energi sihir. Kemudian ia pun menyuruh wasit untuk mengumumkan siapakah pemenangnya. Namun pastinya Nian Bing bangkit kembali. Ia pun menggunakan sihir ruang. Dengan kecepatan sihir ruang, Nian Bing berhasil memukul Aoliu beberapa kali. Direspon oleh Aoliu. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menghilang juga. Meski begitu, Nian Bing tahu bahwa ada celah. Ia pun menggunakan kekuatan sihir esnya dan menciptakan seperti embun, lalu bisa mengetahui pergerakan dari Aoliu. Ditegaskan oleh Nian Bing bahwa ia bisa mengetahui karena angin hanya bisa menyembunyikan keberadaan. Hanya menggunakan salju bisa menguraikan sosok dari Aoliu. Lalu kemudian Aoliu menggunakan gerakan mematikan untuk menyerang Nian Bing. Rong Bing yang mengetahui hal tersebut, ia pun menyuruh wasit untuk menghentikan kompetisi. Jika tidak dihentikan, maka Nian Bing akan berada dalam bahaya. Meski begitu, Aoliu pun tidak peduli walaupun wasit menyuruhnya untuk berhenti. Ia pun menggerakkan badai angin topan yang sangat besar untuk menyerang Nian Bing. Namun pastinya Nian Bing menggunakan pedang esnya dan menebas Aoliu dengan kekuatan sihirnya. Terjadilah benturan kekuatan sihir yang pada akhirnya Aoliu pun menjadi terpental dari arena.
Temannya pun mengatakan bahwa ia akan membalaskan kekalahan Aulio dari Nianbing, tapi karena energi sihir belum cukup. Hingga akhirnya mereka berdua pun yang sebenarnya dari klan kegelapan mengeluarkan gulungan sihir dan mencoba untuk menyerap energi dari para peserta. Para peserta pun merespon dengan melindungi diri mereka dengan tameng kekuatan masing-masing. Nianbing juga menyuruh semuanya untuk hati-hati karena sihir kegelapan dapat menekan sihir lain. Lalu kemudian Nianbing menggunakan pedang cahayanya dan menggunakan teknik naga cahaya untuk menyerang kekuatan kegelapan tersebut. Mereka berdua pun tadinya akan menggunakan gulungan sihir dari penguasa bulan, namun karena gulungan tidak berfungsi, akhirnya mereka pun tepar oleh serangan naga cahaya dari Nianbing. Kaisar Huatian mengumumkan karena Aulio dan Nulang bekerja sama dengan klan kegelapan juga berniat menyerang 5 penyihir dari 5 kerajaan. Mereka berdua pun diusir dan diancam oleh Pangeran Rong akan melenyapkan semua penyihir dari kerajaan mereka. Dan jika kejadian ini terulang kembali, maka Kekaisaran Huarong akan menyerang Kekaisaran Qilu. Sementara itu peserta yang sebenarnya adalah orang dari klan kegelapan juga, ia heran mengapa gulungan dari penguasa bulan tidak berfungsi. Pasti ada yang menyentuhnya. Wasit mengumumkan dengan begini, maka 2 orang dari kerajaan Qilu dikeluarkan dan dilarang untuk ikut lagi seumur hidup mereka. Kemudian diumumkan bahwa pemenang kali ini adalah Nianbing dari Kekaisaran Bingyu. Sementara itu di tempat lain di sebuah hutan, terlihat bawahan dari penguasa bulan melapor kepada atasannya sembari membawa kristal dan menyatakan ini adalah energi yang baru saja dibawa kembali dari Kekaisaran Huarong. Istri penguasa bulan langsung mengambilnya dan menyuruh agar suruh mereka untuk terus mengumpulkan energi sihir. Lalu kemudian penguasa bulan mengambil kristal tersebut dan mengatakan beritahu para bawahan, penyusun formasi akan segera dimulai dan tidak seorang pun boleh mengganggu. Ia pun tidak sabar melihat botol segel Meudas yang dibuka segelnya. Akan tetapi dikatakan oleh ratu bahwa energi sihir yang dibawa kembali masih jauh dari cukup. Namun penguasa bulan akan tetap menyebarkannya terlebih dahulu dan biarkan para bawahannya terus menyalurkan energinya kepadanya. Mendengar hal itu, ratu pun mengetahui jika begitu maka energi penguasa bulan juga akan terkuras. Ditegaskan oleh penguasa bulan bahwa ini hanyalah masalah kecil dibandingkan dengan tujuan besar mereka. Ratu pun mengerti perintah dari penguasa bulan tersebut. Setelah hal itu, penguasa bulan bermeditasi. Ia juga dikelilingi oleh kristal yang mengitarinya, lalu menyusun formasi di sana. Ia mengatakan, Wutong dan Wuyin, hari-hari tidur kalian sudah berakhir. Kembali ke arena pertandingan, wasit mengumumkan pemenang pertandingan ini adalah penyihir dari asosiasi penyihir kerajaan Bingyu yang adalah Nianbing. Dikatakan oleh Nianbing kepada kakaknya bahwa ia baik-baik saja, tapi ras kegelapan ikut serta dalam kompetisi. Setelah ia mendaftar, ia menanyakan apakah kakaknya juga diserang. Ternyata kakaknya pun sama diserang juga. Dan Nianbing menduga bahwa tampaknya ini adalah rencana mereka. Kakaknya pun menduga juga mungkinkah ras kegelapan yang menyerang para kontestan sebelumnya. Terlihat Nianbing melihat area sekitar kepada para peserta. Nianbing belum begitu yakin, tapi ras kegelapan pasti punya rencana besar. Ia pun menyuruh kakaknya untuk berhati-hati. Namun disampaikan oleh Rongbing bahwa Nulang dan juga Aulio bukankah sudah ditangkap. Akan tetapi Nianbing yakin bahwa bukan hanya mereka berdua yang menyamar. Tidak lama wasit mengumumkan pertandingan ketiga antara Rongbing dan juga Bingyon dari Pagoda Dewa Es akan dimulai.
Terlihat Nian Bing menyuruh kakaknya agar fokus bertanding dan jangan meremehkan Bing Yun ini. Kakaknya pun merespon ia ingin mengetahui seberapa bagus pendatang baru dari pagoda Dewa Es. Setelah di arena, Bing Yun tahu bahwa Rong Bing ini adalah cucu tertua dari keluarga Rong. Ia harap kekuatan Rong Bing dapat menyamai ketenarannya. Sedangkan Rong Bing mengetahui bahwa Bing Yun ini adalah ribuan ilusi. Ia ingat semua hal yang buruk yang dilakukan oleh pagoda Dewa Es. Dan jika ia menang itu semacam balas dendam untuk adiknya. Peserta lain terkejut, Rong Bing punya tongkat sihir tingkat dewa. Dan keluarga Rong memang menyembunyikan harta berharganya. Lalu kemudian Rong Bing mulai menyerang dengan kekuatan sihirnya, namun berhasil ditahan oleh Bing Yun dengan tameng kekuatannya. Di sisi lain, Nona Yino heran mengapa nyala api milik Rong Bing punya warna biru. Dijelaskan oleh kakeknya bahwa sihir api dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Menurut warna, nyala api yang paling umum adalah berwarna merah, sedangkan api biru disebut juga api sebenarnya, yang panasnya 3 kali lipat dari nyala api merah. Tentu saja masih ada api surgawi berwarna ungu, tapi sampai saat ini belum ada yang bisa menggunakannya, kecuali Pangeran Rong. Peserta lain juga bertanya-tanya mengapa Bing Yun masih belum bergerak. Lalu kemudian Bing Yun menggunakan teknik domain ribuan ilusi untuk menyingkirkan api biru tersebut, sekaligus juga membuat Rong Bing masuk ke dalam ilusi dari teknik yang ia keluarkan. Terlihat dunia pun seperti terbalik. Ditambah lagi saat itu Bing Yun mengeluarkan banyak sekali jurus bayangannya. Namun Kaisar Hua Tian mengetahui bahwa itu bukanlah klon dan ini adalah patung es. Terlihat Bing Yu pun mengucapkan mantranya. Salah satu ketua yang melihat itu mengatakan bahwa Bing Yun, pendatang baru paling menonjol di pagoda Dewa Es, dan ketika sudah mengeluarkan teknik ini, maka sepertinya Rong Bing dalam masalah besar. Ditambah lagi teknik ribuan ilusi ini dalam domainnya Bing Yun adalah penguasanya. Sedangkan Nona Yino menduga tubuh Bing Yun yang sebenarnya pasti salah satu dari patung es tersebut. Hal itu juga dirasakan oleh Nian Bing selama Bing Yun asli ditemukan, maka formasinya akan rusak. Lalu kemudian terlihat Rong Bing mengeluarkan sihir api birunya kembali. Ia menyatakan Bing Yun pikir dengan domain ini Bing Yun bisa menjebaknya. Dan ia akan menunjukkan kehebatan kekuatan sihir api keluarga Rong. Rong Bing melancarkan serangannya yang adalah teknik matahari membara. Terlihat kumpulan api biru pun terkumpul. Ditambah lagi ditegaskan olehnya, jangan pikir ia tidak dapat menemukan Bing Yun. Dikarenakan terus bersembunyi, dengan kekuatan api biru Rong Bing berhasil menghancurkan beberapa patung es. Namun tampaknya kakek dari Rong Bing mengetahui bahwa cucunya itu masih tidak terlalu sabar, yaitu untuk menganalisa lawan. Dan benar saja patung es itu pun terbentuk kembali. Hal itu membuat Rong Bing bingung. Ia berpikir sepertinya tubuh asli Bing Yun bukan salah satu dari patung es. Ia pun menyatakan apakah pagoda Dewa Es mengajarkan hanya untuk bersembunyi. Lalu kemudian di sekitar arena pun tertutup karena benturan kekuatan. Para peserta pun tidak dapat melihatnya. Sedangkan Rong Bing sendiri mengetahui bahwa kemampuan Bing Yun ini memang sangat bagus. Ia menyembunyikan dirinya di salju. Bahkan ia tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Sementara Nian Bing juga merasakan bahwa kakaknya akan kalah karena seorang penyihir sebagian besar didukung oleh elemen alam, dan sekarang ruang di dalam pelindung awan api sepenuhnya dikelilingi oleh elemen es. Bahkan jika kakaknya menggunakan sihir api, tidak akan bisa bertahan lama. Kembali ke pertandingan, Bing Yun kembali mengeluarkan tekniknya dunia ribuan ilusi. Terlihat Rong Bing hanya bisa menyerang dengan sihir api. Ia juga mengetahui jika terus seperti ini maka ia akan kalah. Ditambah lagi ia tidak punya cukup waktu untuk bersiap-siap.
Lalu kemudian Rongbing menggunakan pedangnya untuk menyerang serangan es yang datang kepada dirinya. Ketika itu dikatakan oleh Bing Yun, kekuatan sihir Rongbing hampir habis. Jika diteruskan, maka Rongbing akan koma dan paling berat kehilangan seluruh kultivasi. Terlihat Rongbing hanya bisa bertahan dari serangan Bing Yun. Bing Yun menyuruh Rongbing menyerah saja dan ia masih bisa menyelamatkan hidup Rongbing. Namun tampaknya Rongbing tidak mau menyerah karena itu tidak mungkin. Lantas ia pun mengeluarkan avatar Dewa Api. 得卧床半月，这辈子都不可能。Rongbing tampaknya ingin menemukan lokasi Bing Yun untuk bisa mengalahkannya. Ia pun menyerang kepada para patung es tersebut. Sedangkan Bing Yun mengetahui serangan sembarang ini untuk menemukan lokasinya, namun tampaknya itu percuma saja karena sulit untuk menemukan lokasinya. Sementara itu, Nian Bing merasakan bahwa elemen api dan es di tubuhnya tidak seimbang. Ia pun mencari tahu siapa yang melakukannya. Lalu dengan deteksinya, Nian Bing menemukan kristal hijau yang menyerap energi sihir. Ia pun langsung menuju ke sana dan menghancurkan kristal tersebut. Setelah menghancurkannya, Nian Bing menjadi lebih baik. Namun ia mengetahui pasti ada lebih banyak lagi kristal di sini dikarenakan kekuatan sihirnya masih terkuras. Kembali kepada Rongbing yang frustasi, ia pun menyuruh agar Bing Yun keluar jika punya kemampuan. Dikatakan oleh Bing Yun bahwa ia tidak bersembunyi, melainkan hanya Rongbing yang tidak bisa menemukannya. Yang sebenarnya dari tadi Bing Yun ada di bawah Rongbing dan ini merupakan alam ilusi yang terbalik. Kakek Rongbing juga mengetahui bahwa dalam ilusi ini cucunya pasti akan kalah. Ditambah lagi, salah satu ketua juga menyuruh Nona Yino untuk menghibur Rongbing yang akan kalah sebentar lagi. Kembali kepada Rongbing yang bertanya-tanya kapan Bing Yun menyusun formasi ini karena ia tidak menyadarinya. Lalu kemudian Rongbing terjatuh dari alam ilusi tersebut. Ia pun mengetahui bahwa domain tadi ada perubahan 3 kali lipat. Dijelaskan oleh Bing Yun bahwa domain ribuan ilusi tidak hanya sebuah domain, tapi rahasianya terletak pada perubahan sesuka hati. Rongbing bergumam, tidak masalah ia kalah, setidaknya ia membantu Nian Bing mengetahui kelemahan Bing Yun. Dan ketika wasit akan mengumumkan pemenangnya adalah Nona Bing Yun, Rongbing menghentikan pernyataan itu. Karena ia masih bisa bertarung, ditegaskan olehnya bahwa ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Direspon oleh Bing Yun, dikarenakan Rongbing sangat ingin mati, maka ia akan membantu Rongbing. Lalu kemudian Bing Yun menyerang Rongbing kembali dengan serangan esnya. Rongbing hanya bisa bertahan dengan tameng kekuatan. Sementara itu, Nona Yino meminta kepada kakeknya untuk menghentikan pertarungan ini. Jika terus berlanjut, maka tunangannya tersebut akan meninggoy. Dikatakan oleh kakeknya karena dua pihak tidak ada yang menyerah. Sebagai kaisar, ia tidak punya hak untuk ikut campur. Ditambah lagi, kakek Rongbing juga ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh cucunya itu. Kembali ke arena, Rongbing menyadari bahwa serangan-serangan yang dilancarkan oleh Bing Yun semakin melemah, hingga akhirnya ia pun terpental oleh serangan Bing Yun. Rongbing bangkit kembali dan mengatakan bahwa serangan ini hanya menggelitiknya saja, hingga pada akhirnya Bing Yun mengeluarkan domainnya kembali untuk menghabisi Rongbing. Setelah lingkaran es tercipta, Nian Bing mengetahui bahwa Bing Yun ingin menghabisi kakaknya itu tanpa diketahui oleh orang lain. Sementara Rongbing bingung apakah tidak ada cara untuk mematahkan domain ini, yang pada akhirnya ia pun terpental. Kedua kakinya juga dibekukan oleh kekuatan Bing Yun. Rongbing mengetahui bahwa tidak ada teknik yang sempurna di dunia ini. Ia pasti bisa menemukan kelemahan dari domain tersebut.
Ditegaskan oleh Bingyon bahwa tidak ada yang bisa memasuki domain bawaannya yang kedua. Dan benar saja serangan dari Bingyon dari domain keduanya jelas melemah. Ditambah lagi patung es juga lebih sedikit. Dengan kata lain, Bingyon perlu menggunakan kekuatan sihir dalam jumlah besar untuk mempertahankan domain tersebut. Dan Rongbing tahu untuk mengalahkan Bingyon harus mengulur waktu hingga domain ini menjadi berakhir. Di sisi lain, Bingyon nampaknya mengetahui bahwa Rongbing sengaja mengulur waktu agar domainnya menjadi hancur. Ia pun harus segera mengakhiri pertarungan ini. Lalu kemudian Bingyon menyerang kembali untuk mengalahkan Rongbing. Ditambah lagi domain es pun mulai mencair. Terlihat Rongbing masih bertahan menggunakan tameng kekuatan yang pada akhirnya ia pun dibekukan oleh serangan dari Bingyon tersebut. Akan tetapi ia lega karena sudah tahu kelemahan dari Bingyon dan akan memberitahukannya kepada Nianbing. Setelah domain hancur, Rongbing benar-benar menjadi membeku. Kakeknya pun mengetahui bahwa cucunya itu masih hidup, hanya perlu beristirahat saja. Wasit mengumumkan karena Rongbing tidak sadarkan diri, maka pemenang babak kali ini adalah Bingyon. Terlihat Nona Yino sangat marah kepada Bingyon yang membuat tunangannya seperti itu, dan ia pun tidak akan memaafkan Bingyon. Ketika akan dibawa keluar arena, Rongbing mengatakan kepada Nianbing kelemahan dari Bingyon tersebut. Nianbing berterima kasih kepada kakaknya itu, ia pasti akan membalaskan dendam ini. Dilanjut, wasit mengumumkan pertarungan selanjutnya antara Rongji dan juga Nonalan dari Kekaisaran Oran. Nonalan yang adalah dari klan kegelapan, ia pun mengetahui bahwa Rongji adalah ahli bela diri sesuai yang dibutuhkan untuk energi sihir yang sangat bermanfaat bagi penguasa bulan. Setelah di arena, Nonalan ingin mengetahui keterampilan api sungguhan dari Rongji. Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua pun dimulai. Nonalan menggunakan kekuatan sihir ruangnya untuk menghilangkan bola api yang dilancarkan oleh Rongji. Dikatakan oleh Nonalan bahwa sihir tingkat rendah tidak berguna kepadanya. Rongji langsung mengeluarkan bola api sungguhannya untuk menyerang Nonalan tersebut. Direspon oleh Nonalan dengan mengeluarkan sihir ruangnya kembali untuk menghilangkan bola api biru itu. Ditegaskan oleh Nonalan bahwa menyerah saja karena ia bisa melenyapkan kekuatan sihir. Namun Rongji mengetahui bahwa sihir apinya tidak lenyap, melainkan masih ada di sekitarnya. Terlihat Rongji sepertinya mengerti sesuatu. Lalu kemudian Nonalan menyerang dengan kekuatan sihirnya, tapi ditahan oleh bola api dari Rongji. Rongji tahu bahwa sebenarnya ini bukanlah melenyapkan sihir, melainkan hanya pemisahan. Dan ini merupakan sihir ruang. Jika ia bisa menggunakan sihir ruang, mungkin bisa membuat tekniknya lebih kuat lagi. Setelah itu tiba-tiba saja Rongji menghilang entah kemana. Sepertinya Rongji menggunakan sihir ruang karena bola api yang diserang oleh Nonalan ternyata berpindah-pindah. Dan tiba-tiba saja Rongji ada di atas dan mengeluarkan hujan api meteor. Nonalan mencoba bertahan dengan tameng kekuatan, tapi ia senang karena inilah yang ia inginkan, agar mengeluarkan lebih banyak kekuatan sihir untuk diserap. Sementara kakek Rong mengetahui bahwa Rongji menggunakan sihir ruang untuk memisahkan elemen apinya menjadi partikel asli, kembali kepada Nonalan yang menantang Rongji untuk keluarkan semua tekniknya. Nonalan yang adalah anggota klan kegelapan yang menyamar, ia mengetahui bahwa energi yang dikumpulkan sudah cukup dan waktunya untuk mengakhiri kompetisi ini. Sementara itu ditegaskan oleh Rongji bahwa sebenarnya ini hanyalah teknik pemisah dan bukan pelenyapan. Lalu kemudian Rongji memadatkan elemen apinya di sana. Ia menjelaskan
Sihir uang milik Nona Lan memang bisa menyerap segalanya. Jadi Nona Lan mengira semua sihir yang digunakan untuk melawannya telah dilenyapkan. Rongji pun langsung menyerang dan mengatakan hanya karena mereka terserap bukan berarti mereka menghilang. Dan sebenarnya partikel-partikel sihir itu terkumpul di celah-celah sekitar Nona Lan. Dengan menggunakan kekuatan sihir Nona Lan, Rongji berhasil menyelinap, yakni menyelinap ke dalam tameng dan menggunakan teknik tangan kanan Dewa Api untuk mengalahkan Nona Lan. Karena jika apinya telah hancur menjadi partikel-partikel elemen, tapi dengan teknik pertahanan apinya juga bisa mengendalikan api lagi. Terlihat kakek Rong juga memuji Rongji memang ahli bela diri, mampu beradaptasi saat pertandingan, dan menciptakan teknik baru untuk membalikan keadaan. Wasit mengumumkan pemenangnya adalah Rongji. Di lain sisi Nona Lan yang adalah wanita klan kegelapan yang menyamar, ia mengatakan walaupun ia telah banyak mengumpulkan energi sihir, tapi ia kalah dan harus kembali untuk menyusun ulang strategi. Setelah hal itu, Kaisar mengumumkan bahwa semua kompetisi hari ini telah berakhir dan akan melanjutkannya besok. Dan ia pun menyuruh para peserta untuk kembali dan bersiap. Setelah hal tersebut, terlihat Nona Fangnu merawat Nianbing yang sedang berkultivasi. Nona Fangnu nampaknya ia harus segera memberitahukan Nianbing soal klan Phoenix. Ketika itu Nianbing menyampaikan bahwa ia menemukan jejak ras kegelapan di area kompetisi. Ia juga menemukan beberapa batu permata yang digunakan untuk mengumpulkan energi sihir. Itulah sebabnya Nianbing kehilangan banyak energi sihirnya. Tapi Nianbing sudah menghancurkan beberapa permata tersebut, tapi ia yakin permata itu masih ada di sana. Karena ia tidak bisa fokus mencari permata karena ia juga adalah peserta kompetisi. Ia pun meminta kepada Nona Fangnu untuk membantunya menyelidiki hal ini dan juga membersihkan sisa batu permata yang di area kompetisi. Direspon oleh Nona Fangnu, sebenarnya ia ingin membantu Nianbing, namun ia mengingat waktu itu ada burung merpati yang menyampaikan pesan daripada ketua klan Phoenix bahwa upacara nirvana sebentar lagi akan dimulai dan Nona Fangnu harus segera kembali. Nona Fangnu pun tidak tahu kapan bisa bertemu lagi dengan Nianbing. Akan tetapi Nianbing nampaknya bisa mengatasinya sendiri. Namun Nona Fangnu tampaknya akan membantu Nianbing, dan jika ia melihat seseorang yang menindas Nianbing, maka Nianbing jangan menghentikannya. Mendengar hal itu, Nianbing langsung memeluk Nona Fangnu dan berterima kasih. Sementara itu Nona Fangnu bergumam, ia sangat senang bisa membantu Nianbing sebelum ia pergi. 不知道我们下一次，到时候我看到你也行，开心的事。谢谢你，凤女。 Di keesokan harinya, semua peserta pun kembali ke area kompetisi untuk bertanding. Ketika Nona Fangnu akan lewat, ia pun dihalangi oleh penjaga karena hanya peserta yang bisa memasuki area. Di sisi lain, Nona Yino memberitahu kepada kakek Rong bahwa wanita itu adalah pacar dari Nianbing. Hingga akhirnya Nona Fangnu pun dipersilahkan masuk atas perintah kakek Rong. Terlihat Nona Fangnu pun langsung ke bawah area kompetisi untuk membersihkan batu permata. Di sisi lain, wasit mengumumkan pertandingan putaran kali ini dimulai dari Murong dan juga Bingyun. Disampaikan oleh Murong, Bingyun bisa mengalahkan Rongbing karena kekuatan es dan api saling berlawanan. Sedangkan untuk melawannya, Bingyun tidak punya kesempatan karena elemennya berbeda. Bingyun mengejek Murong yang adalah putra mahkota kekaisaran Langmu yang terkenal dan tidak berguna. Bingyun percaya diri bisa menyelesaikan pertarungan ini hanya dalam waktu 5 menit. Murong langsung mengeluarkan elemen tanamannya. Direspon oleh Bingyun bahwa waktunya hanya 3 menit, ia bisa mengalahkan Murong. Sementara itu di bawah, Nona Fangnu berkata yang dikatakan oleh Nianbing memang benar, ada sisa permata di sini. Akan tetapi saat itu Nona Fangnu juga melihat peserta yang adalah anggota kegelapan yang sedang melintas di bawah arena tersebut. Sementara itu di arena, pertarungan antara Bingyun dan Murong sudah dimulai. Di lain sisi, Nona Fangnu memberitahu Nianbing bahwa ia telah membersihkan sebagian besar batu permata,
Tapi ia melihat orang berjubah emas yang mengumpulkan batu permata. Ia curiga dia mungkin seorang kontestan juga. Nian Bing pun berterima kasih atas informasi tersebut. Sedangkan Nona Fengnu menyuruh Nian Bing agar fokus pada kompetisi. Kembali ke arena. Benar saja hanya dalam beberapa menit Bing Yun berhasil mengalahkan Murong. Nian Bing mengetahui dengan pertempuran yang singkat ini, ras kegelapan tidak banyak mengumpulkan energi sihir. Akan tetapi saat itu Murong tetap ingin melanjutkan pertarungan karena ia belum mengeluarkan gerakan terakhirnya. Namun wasit mengumumkan Bing Yun lah yang menang dan pertarungan selanjutnya adalah antara Nian Bing dan juga Mu Jing. Nian Bing bertekad harus memenangkan pertarungan ini dengan sedikit energi sihir. Ketika itu Nian Bing diingatkan oleh Rong Ji untuk berhati-hati karena Mu Jing adalah jenius nomor 1 di kerajaannya. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Nian Bing hanya menghindar dan menahan serangan dari Nona Mu Jing. Ditegaskan oleh Nian Bing bahwa ia tidak meremehkan Mu Jing, hanya saja kekalahan Mu Jing sudah dipastikan. Terlihat Mu Jing menggunakan kekuatannya untuk membuat raksasa tanaman yang sangat besar untuk menyerang Nian Bing. Ketika terdesak, Nian Bing menggunakan tubuh sejati Dewa Api untuk menahan serangan. Hingga pada akhirnya tubuh sejati Dewa Api berhasil memukul mundur tanaman raksasa yang dibuat oleh Mu Jing. Nian Bing menyuruh Mu Jing untuk mengakui kekalahan. Namun sepertinya Mu Jing tidak ingin mengakui kekalahannya. Ia pun kembali mengeluarkan sihir tingkat 7. Melihat itu Nian Bing menyuruh untuk berhenti karena sebenarnya ras kegelapan sedang mengumpulkan energi sihir secara rahasia. Akan tetapi sepertinya Mu Jing tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nian Bing. Terlihat tanaman raksasa pun kembali muncul dengan wujudnya yang lebih besar dan menyerang ke arah Nian Bing. Hingga pada akhirnya Nian Bing mengeluarkan teknik naganya untuk menyerang. Bahkan penghalang pun harus diperkuat oleh para panitia agar serangan ini tidak menyebar keluar arena. Terlihat Mu Jing kalah dalam pertandingan ini oleh teknik naga dari Nian Bing. Wasit mengumumkan pemenangnya adalah Nian Bing dan ini adalah akhir dari kompetisi ini. Wasit pun menyuruh para peserta untuk kembali dan bersiap nanti. Lalu kemudian Nian Bing menggunakan sihir cahayanya untuk memulihkan Nona Mu Jing. Dikatakan oleh Nian Bing bahwa ini hanya kompetisi dan tidak perlu saling menghabisi. Tapi semua yang ia katakan selama pertempuran adalah benar, bahwa ras kegelapan sedang mengumpulkan energi sihir. Setelah mengecek sendiri, Mu Jing mengetahui bahwa energi sihirnya terserap. Meski begitu, Nian Bing tetap memaklumi Mu Jing karena Mu Jing secara terus-menerus menyerang untuk kehormatan kerajaannya. Nian Bing menyuruh Mu Jing untuk beristirahat saja. Namun ketika itu Mu Jing melihat Bing Yun dari Pagoda Dewa Es. Ia pun mengatakan kepada Nian Bing, ia tahu bahwa kekaisaran Bing Yun ditekan oleh Pagoda Dewa Es. Jika seorang jenius seperti Nian Bing tinggal di sana, hanya akan menutup masa depan Nian Bing. Ia pun menawarkan agar Nian Bing tinggal saja di kekaisaran Langmunya. Dengan begitu, maka bakat Nian Bing tidak akan terkubur. Nian Bing juga mengetahui bahwa sebenarnya Mu Jing lah yang cocok berkuasa daripada kakaknya, yakni yang kurang berbakat tersebut.
Tapi Mujing bilang itu hanya masalah keluarga saja. 是老穆和你，是吗？ 希望你能认真考虑我。 Setelah hal itu mereka berdua pun kembali ke penginapan. Namun di tengah jalan Mujing dicegat oleh Ping Shao dan juga Ping Shou. Ping Chao dan Ping Shou menawarkan memberikan kekuatan kepada Murong dan juga Mujing asalkan membantu mereka berdua mengumpulkan energi sihir. Dengan begitu, maka mereka berdua bisa memenangkan kompetisi dan melemahkan kekuatan kekaisaran lain. Namun tampaknya Mujing menolak dengan keras. Ping Shou memprovokasi Murong yang kalah dari Bing Yun dan hanya menjadi bayang-bayang dari adiknya yang lebih kuat darinya. 你们既能赢得比赛， 我能帮你们被女人打生。 不虚。 你说什么呢？ Setelah sampai di kamarnya, Murong sambil minum mengingat ia direndahkan oleh Bing Yun karena putra mahkota kekaisaran yang terkenal tidak bergunanya. Ditambah lagi ketika itu Bing Yun bilang ia bisa menyelesaikan pertarungan ini hanya dalam waktu 5 menit. Terlebih lagi Nian Bing yang bilang bahwa Mujing lebih cocok berkuasa daripada kakaknya, yang adalah Murong itu sendiri. Dan nampaknya Murong terhasut oleh ras kegelapan yang menawarkan meningkatkan kekuatan, yakni untuk membuktikan kekuatannya bahwa ia tidak seperti yang orang-orang bilang kepadanya. 出了名的废物太子。 Hingga pada akhirnya pada malam harinya ia pun keluar untuk mencari Ping Shou dan juga Ping Chao. Akhirnya mereka berdua pun muncul dan mengetahui bahwa Murong sedang mencari mereka berdua. Sementara itu terlihat ketika Nian Bing berkultivasi muncullah Mujing di sana. Ia pun meminta bantuan Nian Bing karena kakaknya sudah menjadi gila. Ia pun menceritakan yang terjadi sebelumnya. Ketika sedang minum, tiba-tiba saja kakaknya pun masuk ke ruangannya, lalu menghancurkan barang-barang di sana. Ia juga mengeluarkan semacam energi sihir hitam dan merasakan kekuatan gelombang sihir mengalir keluar dari dalam tubuhnya. 请你一定要帮帮我！哥， 我强大的魔法在往外。 Dan Mujing mengetahui bahwa kakaknya telah bekerja sama dengan ras kegelapan dan juga mendapatkan kekuatan kegelapan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Nian Bing akan membantu untuk menyiapkan formasi dan pancing Mujing ke formasi tersebut. Setelah hal itu, Mujing pun membawa kakaknya ke rumput di tengah lapangan sesuai yang diperintahkan oleh Nian Bing. Dan di sana nanti akan menjadi pusat formasinya. Ketika sampai di tengah lapangan, Murong langsung ditekan oleh kekuatan sihir cahaya dari Nian Bing. 到了，伤害你。 慕容，你冷静点。 Sedangkan Murong menganggap bahwa Nian Bing dan adiknya tidak ingin melihat dirinya kuat, daripada itu menyiapkan formasi ini. Akan tetapi Murong berhasil lepas dari tekanan formasi cahaya itu. Ia pun menyalahkan adiknya yang bekerja sama dengan Nian Bing untuk menjebaknya. Dan dia pun akan menceritakan hal ini kepada ayah mereka. Ia pun menyatakan akan menyelesaikan permasalahannya dengan Nian Bing. Lalu ia pun langsung pergi dari sana. Disampaikan oleh Nian Bing yang bisa dilakukan sekarang hanyalah beradaptasi dengan situasi di arena nanti. Setelah hal tersebut kembali ke arena, wasit mengumumkan hari ini adalah hari terakhir untuk semifinal kompetisi penyihir baru. Kelompok pertama yang bertarung adalah Murong dan juga Rongbing. Nian Bing mengingatkan kepada kakaknya bahwa orang itu telah menyerap sihir kegelapan dan harus berhati-hati terhadap Murong. 第一组对战选手，无妨，这场比赛你千万不要轻敌。 Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Terlihat Rongbing cukup kesulitan melawan Murong yang menggunakan kekuatan sihir daunnya untuk menahan serangan dari apinya. Ditegaskan oleh Rongbing tidak ada yang bisa melawan api sejati dari keluarga Rong, apalagi hanya elemen dasar kayu. Murong merespon pastinya ia tidak akan kalah walaupun elemennya adalah kayu. Pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut
Serangan sihir daun dari Murong berhasil menembus api sejati dari Rongbing. 稍微增加点勇气，抵挡我荣家的真火，见真章。 Namun Nianbing yang melihat itu mengetahui bahwa daunnya tidak dipadatkan dengan kekuatan sihir. Kakek Rong juga tahu bahwa daun ini merupakan bagian dari senjata sihir. Sementara itu di arena ditegaskan oleh Murong saat menghadapi tongkat rotannya, Rongbing tidak punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Ia pun melancarkan teknik formasi 1000 daunnya untuk menjebak Rongbing. Rongbing mencoba untuk menembus, namun ada daun yang menghalanginya. Ia pun khawatir jika terus seperti ini maka ia akan kalah. 有不然，逃不掉的。这树叶太锋利了。 Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua Magic Save Fate Orange Ace di season 2 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate mengumpulkan karena kita akan akan menceritakan mengalurkan Donghua yang lain yang pastinya juga lebih seru. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.